Pertama, kalau kita rasa yang hobi ngopi, beda rasanya yang pakai pupuk dengan yang nggak pakai pupuk. Ciri khasnya, ya, yang nggak pakai pupuk itu. Menghemat biaya, tapi hasilnya cukup memuaskan. Kadang-kadang orang itu mencari kopi bubuk yang tidak menggunakan pupuk. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Mustazif nih, dari pesisir barat. Ini posisi saya ada di kebun saya, kebun kopi. Yang ini sekarang kebun kopinya ada yang separuh yang baru di stek dan separuhnya lagi baru mulai. Kebun kopi saya ini saya tidak menggunakan pupuk. Alhamdulillah tanahnya dalam kondisi yang masih subur. Sudah berapa lama Pak kebun kopi ini Pak? Ini kebun kopi saya ini sejak ditanam 2014 saya tanam. Nah, ini dalam keadaan seperti ini, alhamdulillah lihat daunnya masih subur. Ini kan tanpa pupuk Pak. Ini maksudnya tanpa pupuk itu memang nggak dipupuk kimia atau ada pupuk-pupuk organik buatan? Ya, ini memang enggak pupuk kimia, enggak pupuk organik, enggak. Alhamdulillah kondisi tanahnya masih subur. Kalau perawatannya gimana aja Pak? Ya, perawatannya jelas kita jaga, pertama kita jaga tunasnya aja, terus ya 2 kali kita di bawahnya kita main semprot untuk membasmi rumputnya. Tanaman selain kopi di lahan ini apa aja Pak? Ini sebagian ada pete, yang kemudian ada damar 1-2. Nah ini alasannya kenapa nggak dipupuk? Kenapa sih Pak? Apa masih yakin tanahnya subur, cukup subur apa gimana? Ya, tanahnya kita lihat dari tanamannya, tanahnya masih subur, sebab daunnya masih hijau-hijau sekali. Kalau ciri-ciri tanah itu, oh ini masih yakin nggak perlu pupuk nih, itu ciri-cirinya gimana yang masih subur? Kita lihat dari kondisi tanamannya kita ini. Pertama, kalau memang nggak subur tanahnya, daunnya agak menguning, perkembangan pertumbuhannya berkurang. Kalau yang ciri-ciri menguning itu apa parah banget kuningnya apa gimana sih Pak? Iya, dari daunnya aja udah kelihatan nggak begitu hijau. Karena ini kan nggak pakai pupuk kimia, ini kira-kira cukup memuaskan apa biasa aja atau masih kurang nih mau dipupuk? Ya, kalau kita selama kita panen ya cukup memuaskan. Kita lihat sendiri ya, kembangnya dan buahnya masih lebat. Kalau kelebihannya nggak pakai pupuk, yang nggak pakai pupuk itu kelebihannya apa Pak? Pertama, kalau kita rasa yang hobi ngopi, beda rasanya yang pakai pupuk dengan yang nggak pakai pupuk. Ciri khasnya ya, yang nggak pakai pupuk itu. Ya, kalau itu dari Bapak sendiri atau dari tetangga-tetangga yang bilang gitu ya? Atau? Ya, itu dari tetangga itu. Dia yang hobi ngopi bisa membedakan, oh ini pakai pupuk, oh ini nggak pakai pupuk. Bisa membedakan. Padahal dia ngebun kopi juga. Padahal dia ngebun kopi juga. Ternyata dia bisa membedakan kopi kita, oh ini yang nggak pakai pupuk. Beda rasanya katanya. Ini tanaman kita ini lebih kurang 1 hektar. Kita terutama kalau penyemprotan di bawah ini kurang harus disemprot terus, nggak perlu kita itu. Yang penting kita tanaman liar itu jangan sampai naik ke kopinya. Itu yang pertama. Namanya ya, Ya. apa itu rumput lah ya. Rumputnya itu jangan kita ini supaya jangan buat tandus tanahnya. Jadi rumputnya jangan kita semprot terus untuk menjaga humus tanahnya. Berarti artinya pernah dikoret juga ya? Pernah dikoret juga. Kalau minimal ngoret itu, kalau nggak pakai pupuk itu dalam 1 tahun bisa berapa kali? Ya, terutama kita koret itu dalam 1 bulan mungkin hanya 1 kali. Nah, terus itu juga yang terutama kita jaga itu jangan tanaman liar itu naik ke dahannya. Kuncinya itu. Yang penting tanaman liar, rumput-rumput liar jangan sampai naik ke batang kopi. Batang kopi dan kita jaga tunasnya. Kalau jaga tunas sendiri, Bapak ini ada tips-tips khusus nggak? Ya, kalau kita nggak jaga tunasnya, terutama buahnya berkurang. Harus kita basmi tunasnya. Kalau 1 batang lancuran itu sampai berapa musim Pak dipotong, diganti? Itu kalau lancuran ya
sebab sekarang kita ini masih banyak udah yang udah disetek, Kalau soal pemupukan Pak, ada rencana nggak nanti tuh itu teman-teman kan mupuk, kita mau pakai pupuk kimia juga. Rencana ada nggak? Oh, rencananya nggak ada kalau itu, sebab kelihatannya dari kopinya sendiri masih segar, masih hijau. Nah, kecuali memang kopinya kondisinya sudah parah, nggak hijau lagi, ya kita cari solusi untuk mengadakan pemupukan. Tapi sekarang alhamdulillah kopinya masih hijau-hijau semua. Dari tahun kemarin. Tahun kemarin sebab di dalam 1 hektar ini belum kita tanam merata, baru ya belum di semua, baru 2 kintal. Sebab yang sebelah sananya belum, kopi itu baru ditanam. Jadi yang ditanam ini belum cukup 1 hektar. Kalau bibitnya dulu dari mana Pak? Bibitnya dulu kita dari tetangga ini, Pak apa itu? Pak Woto, ya Pak Woto di sebelah. Nah, kita lihat kopinya bagus, kita ngambil bibit dari dia. Kalau bibitnya itu di Jambang apa ya gimana? Pak cabutan? Kita cabut aja, tapi alhamdulillah lihatannya kopinya bagus-bagus. Memang indukannya ya? Iya, induknya. Kalau tips milih bibit Pak? Iya. Tip milih bibit itu pertama kita lihat akarnya harus akar tunggal. Kalau yang bercabang itu kurang buahnya, karena banyak, sabutnya banyak, terus yang akar tunggalnya itu 1, tuh. Jangan bercabang. Nah, ini kan udah ada tanaman pokat, jamar beberapa petai. Ini rencananya mau diteruskan tanaman itu nanti ganggu kopi nggak Pak? Sama juga perindangnya, Oh, naungan. naungnya. Jadi tetap dipertahankan. Iya, Sengaja ditanam. itu naungan. Menggunakan naungan ya. Iya. Kalau jenis kopi ini, jenisnya apa? Jenis kopinya ini ada yang kancuran kuning, yang di stek ini. Oh, tugu kuning ya, SP atau SP ya. Macam-macam ini. Kembali ke tanpa pupuk lagi Pak. Ya. Kalau tanpa pupuk tuh gimana menurut Bapak? Lebih menguntungkan, menghasilkan, atau lebih payah perawatan, atau seperti apa? Kalau menurut Bapak sendiri? Menurut saya kalau tanpa pupuk, ya pertama penghemat biaya, tapi hasilnya cukup memuaskan. Kadang-kadang orang itu mencari kopi bubuk yang tidak menggunakan pupuk. Itu keunggulannya, kelebihannya. Berarti pasarnya sendiri ya? Pasarnya lebih, bisa dikatakan pasarnya plus dari yang banding dari yang menggunakan pupuk. Ini cuma di kebun ini aja Pak, tetangga-tetangga? Kalau tetangga sebelah sudah menggunakan pupuk. Itu termasuk Bapak sendiri ya? Iya, di seputaran sini. Dalam 1 tahun ya, 1 tahun itu misalkan kalau buahnya itu terus menerus atau sama seperti musim-musim yang lain apa gimana Pak? Ya kalau buahnya dibanding dengan orang yang menggunakan pupuk, rasa ini enggak kalah. Jadi kalau musim tahunannya itu setahun musim petik banyak, apa guyur ada terus? Oh, setahun itu kan ya pertama kita petik banyak, ya istilahnya itu petik pertama pangkalnya dikatakan buah leles. Kalau dalam 1 tahun bisa berapa kali? Kalau 1 tahun ya kadang-kala kita itu 3 kali. Kalau dengar-dengar dari tetangga kebun itu kan mesti mereka udah pakai pupuk nih. Iya. Nah, mungkin hasilnya sekian-sekian, tergiur nggak Pak ikut pakai pupuk? Oh, kalau sekarang belum tergiur, sebab kita lihat nggak jauh beda dibanding dengan penggunaan pupuk dengan nggak menggunakan pupuk. Nah, kita alhamdulillah tidak menggunakan pupuk, buahnya seperti ini. Kalau tips untuk kawan-kawan nih, misalkan ingin belajar dengan Pak Mus, nggak pakai pupuk, ini gimana? Ya, pertama kita jangan sering menggunakan obat-obat semprot, sebab obat-obat semprot kadang-kadang merusak kesuburan tanah. Yang penting dijaga rumput liarnya itu jangan sampai naik ke daun ke dahan kopinya. Jadi ada kesejukan juga di akar kopi itu. Pesan-pesan untuk seluruh petani kopi se-Indonesia, apa pesannya Pak? Ya pesannya kita itu ya prinsip ekonomi ya jelas kita menggunakan biaya sekecilnya mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya. Jadi kita walaupun tidak menggunakan pupuk, hasilnya memuaskan itu.
Untuk teman-teman semua, jangan lupa subscribe channel Dinas Pusat untuk petani-petani seluruh Indonesia. Oke.